Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Siapa hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai boleh kalau ada kiri kanannya kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati, amin. Sebab kita percaya semua yang ada di tempat ini Tuhan sanggup melawat dan memberkati kita, amin. Dan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus sanggup melawat Anda. Yuk kita mulai ibadah push pada hari ini. Kita percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi karena Allah mempunyai kuasa yang tak terbatas. Amen. Mari kita siapkan hati kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih buat segala kebaikan yang sudah kami alami. Bersama dengan Engkau kami menjalani hari lepas hari. Kami percaya kami bisa datang di tempat ini itu hanya kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapa, dan kami percaya siapapun yang menyaksikan tayangan ini Tuhan sanggup melawat umat-Nya. Apapun yang terjadi Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Yang butuh pertolongan Tuhan sanggup menolong. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Sebab Allah kami Allah yang tak terbatas kuasanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dan mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku harapkan
yang setia sama Tuhan, katakan kasih tepuk tangan yang meriah, katakan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Katakan sama-sama, sampai akhir
tepuk tangan dan sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat penyembahan. Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Oh, nikmati hadirat Tuhan, nikmati kuasanya yang dahsyat. Syukur yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia yang layak. Come to you, Lord. We can feel your presence because you are mighty God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, and I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and let every breath, all that I am, never cease to worship you. Everybody say, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. And all believers, setiap yang percaya boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Say, power
the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Aku bersuka atas perbuatanmu selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih meriah tepuk tangannya buat Tuhan kita sembah. Engkau Tuhan, Engkau Bapa. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, memujimu, menyembahmu. Terus sembah Hosana, Hosana bagi nama Tuhan, Dia yang layak. Kudus Tuhan, kuduslah namamu, mulialah namamu, Yesus. Angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Jangan ada yang diam Bapak Ibu. Katakan rasa syukurmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang telah Engkau berikan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuja Tuhan. Terima kasih. Oh Jesus. Thank you Jesus. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
untuk kemuliaan yang hidup. Ku sembahkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Dengan bahasa yang sederhana, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami orang berdosa, kami gak ada apa-apanya. Kami punya banyak kelemahan. Tapi kami punya hati untuk bersorak memuji nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Kami berkati dengan penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Korban syukur yang terbaik. Apapun saat ini pergumulan kami, apapun saat ini permasalahan kami, Tuhan sanggup membuka jalan keluar. Sekali lagi, mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu. Dan kita katakan sama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Buka kedua tanganmu, katakan ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Yesus. Pelan-pelan kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Yesus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan
segala kemuliaan, segala puji syukur, segala hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang percaya sama-sama bilang, nggak denger, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Untuk bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan pada setiap kami. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan tubuh untuk setiap kami, sehingga kami dapat melangkah ke rumah-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu sepanjang hari yang kami nikmati. Pemeliharaan-Mu yang sedemikian rupa Tuhan. Kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami bersama saudara-saudara kami yang ada di tempat ini berdoa syafaat untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Happy Family Center Expelis yang digembalakan oleh Bapak Gembala kami, Pendeta Xavier Quintin Pranata beserta Ibu Susan dan anak-anak, serta seluruh pelayan Tuhan yang ada. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, memberikan roh hikmat akal budi pada Bapak Gembala kami, pewahyuan firman yang selalu baru, kekuatan, kesehatan juga semua pelayan yang ada Tuhan, untuk bekerja demi kemuliaan dan nama-Mu saja yang dibesarkan. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat yang ada yang hadir. Tuhan berikan pertumbuhan rohani yang lebih lagi kuat. Iman percaya kepadamu Tuhan semakin hari semakin bertambah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyediakan segala keperluan gereja yang ada. Engkau yang selalu menyediakan Tuhan tepat pada waktunya. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau berkati dengan damai sukacita-Mu, supaya setiap mereka yang datang di tempat ini mendapatkan Tuhan sumber berkat itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau melindungi menjaga kami. Terima kasih buat Tuhan tempat yang telah Kau buat kami ini semua. Engkau buat gereja-Mu ini aman dan nyaman Tuhan, supaya setiap jemaat yang ada dan hadir di tempat ini datang dan pulang berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Setiap hati yang bersuka boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku. Ya Allahku, oh, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat sendiri katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, oh. Yes. Oh Allahku, aku hendak. Yang siap bermazmur bagi Tuhan, boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan sambil kita berkata sama-sama, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian kepadamu. Biarlah manis
pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, oh, inilah yang ku renung. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Oh, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku dan hatiku, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terimalah penyembahan dan pujian kami ya Bapa, sebab Engkaulah yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa, yang bisa kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, kami masih boleh diizinkan untuk hadir di tempat ini, menyembah Engkau, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dan mengikuti live streaming, boleh dapat bisa mengikuti firman-Mu ini dengan baik. Berikan kami kemampuan untuk bisa mengerti ya Bapa. Bukan saja kami mengerti, tapi kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami mau melakukannya ya Bapa. Urapi kami Tuhan hamba-Mu ya Bapa dengan urapan-Mu yang baru. Sebab Engkaulah yang berotoritas penuh dalam hati hamba, pikiran kami dan tubuh hamba-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan, biar kami boleh menjadi perpanjangan pikiran-Mu dan perasaan-Mu itu Tuhan. Sehingga kami boleh dapat menerangkan Tuhan kebenaran-Mu dengan sangat bahasa yang sangat sederhana. Sehingga para jemaat-Mu boleh menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berotoritas penuh di tempat ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Dan izinkan saya juga memberikan shalom untuk semua jemaat yang mengikuti live stream ini dimanapun berada. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan. Terima kasih buat koordinator PUS dan Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Ya, temanya adalah hidupi firman yang hidup. Kita baca di Amsal 16 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras dan penuh iman ya. Amsal 16 ayat 20. Next, ya. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tema bulanan pada bulan ini yang diberikan oleh gereja Happy Family Rispelius adalah Understanding the Bible Better. Ya, memahami Alkitab dengan lebih baik. Dan bukan suatu kebetulan kalau pada hari ini adalah hari terakhir pada bulan ini. Dan saya dipercayakan untuk memberikan pesan dari Tuhan tentang bagaimana sih agar supaya kita memahami Alkitab dan firman-Nya dan isinya. Caranya yang paling efektif adalah menjadi pelaku firman. Ya, gimana caranya supaya kita bisa lebih memahami?
Tidak ada lain dengan caranya menghidupi firman-Nya yang hidup. Bisa nangkep nggak? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal dan mengerti kalau kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Saya percaya di sini semua bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pasangan pasti nggak akan mungkin mau menerima pasangannya kalau nggak bisa merasakan cintanya, ya kan? Nah itu sebabnya juga kita bisa dapat mengerti perasaan terhadap kita kalau kita dapat mengetahui apa isi hati dan pikiran Tuhan, ya. Karena kalau orang sudah merasakan kasihnya, pasti akan mengasihinya. Benar nggak? Kalau kita merasa kita dikasihi sama pasangan kita, pasti kita akan mengasihinya. Ya kan? Kalau kita mengasihi, merasakan kasihnya Tuhan, ya pasti kita akan mengasihi Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, maka dengan mudah kita dapat melakukan semua perintah Tuhan. Setuju? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dengan mudah akan mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Ya, itu manusiawi sekali kalau misalnya kita mengasihi pasangan kita dengan mudah taat sama suami kita kan, ya kan? Kita dengan mudah kita bisa mengikuti aturan istri-istri di rumah yang mesti begini, ya kan? Iya. Pada pagi hari ini kita bersumber pada Yohanes 14 ayat 21 sampai 22 ya. Saya akan bacakan di Yohanes 14 ayat 21 sampai 22. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Di sini jelas ya, pelaku firman sama dengan mengasihi Tuhan, sama dengan Bapa mengasihi kita ya. Next. Tuhan akan, selanjutnya aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya Tuhan akan menyatakan isi hatinya, Tuhan akan menyatakan pikirannya, Tuhan akan menyatakan keajaiban-keajaibannya, karya-karyanya, janji-janjinya, mujizatnya, penyertaannya, keselamatannya buat kita semua. Itulah yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Pertanyaannya pada pagi hari. Gimana kita bisa tahu isi hati dan pikiran Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Ya, simple. Ya. Gimana kita bisa tahu ya isi hati perasaannya kalau kita nggak pernah baca surat cintanya ini. Ini sengaja saya bawa ya Alkitab ini, surat cintanya Tuhan yang selalu mengawali saya pagi hari. Kenapa saya bawa Alkitab? Karena saya nggak mungkin bawa iPad saya begini. Bukan karena iPad saya, tapi karena ini. Karena memang setiap pagi saya baca Alkitab dengan kacamata. Kalau saya sekarang saya nggak mau pakai kacamata, males ya. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca firman Tuhan? Ya, karena di dalam firman Tuhan ini ya, inilah terdapat sumber semua janji-janji Tuhan. Jawaban semua ada di sini. Gimana kita bisa ngerti isi hati dan pikiran Tuhan kalau cuma bacanya pada saat hari Minggu doang ke gereja? Itu pun cuma sekelebat-sekelebat. Lebih parahnya lagi, gimana kita bisa ngerti isi hati dan pikiran Tuhan? Kita nggak pernah baca firman Tuhan, cuma baca quote-quote doang di medsos. Habis itu tinggal diambil quote-nya terus diposting, udah gitu doang. Kita nggak bisa ngerti. Kalau kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa ngerasain. Kalau kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa mengasihi dia dengan tulus. Ya kan? Cara yang paling efektif adalah menghidupi firman Tuhan adalah menghidupi firman yang hidup ini. Dalam Alkitab ini saudara-saudara ya sangat sempurna. Mungkin orang pinter, profesor dimanapun boleh ambil dari semua. Tapi gak ada yang ngalahin ini. Amin, setuju gak? Gak ada yang ngalahin ini. Semua bisa bersumber pada ini loh. Kita mau belajar tentang apa? Tentang model-model manusia. Semua ada di sini. Ya, kita mau belajar apa? Tentang politik pun juga ada di sini loh. Ya kan, kita diajarin gak boleh suap, kita diajarin mesti bayar pajak pemerintah. Ayo, semua ada di sini. Dalam sini juga ada cara hidup, pola hidup, bisnis, semua ada di sini. Bukan cuma itu aja, cara parenting, cara memilih pasangan, ya kan. Terus sampai ada juga cara kebersihan, pola hidup, ya, gaya hidup, ya, sampai yang lebih wow lagi ya. Saya pelajarin ini sampai Tuhan tuh detail banget bicara tentang kesenian loh. Buat baju, jubah itu Tuhan sendiri yang memerintahkan pada Musa.
buat bangunan, strukturnya wow banget. Ya, kalau kita bacanya cuma sekedar baca, kita nggak ngerti memaknai arti firman Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar fokus dan pimpinan dalam Roh Kudus, kita akan bisa ngerti apa yang kita baca tuh kita bisa ngerti, kita akan pahami, ya. Bukan cuma itu aja, di sini juga banyak banget tentang pengalaman hidup, even kebaikan atau kejahatan yang kita bisa pelajari dalam Alkitab. Contoh lagi sumber jawabannya. Kalau tadi mungkin yang baik-baik ya, kalau yang mengerikan tentang dunia. Kalau kita sudah paham dengan Alkitab dan setiap hari adalah firman-Nya ini terus mengisi hati dan pikiran kita. Kita nggak takut lagi menghadapi dunia ini. Amin. Kita dengerin perang, mau perang kayak apa? Kayaknya cuma ngomong nggak selesai-selesai ya. Kita udah tahu kok endingnya seperti apa. Ada semua di sini. Ya, mau bicara apa lagi? Soal moral yang semakin jahat. Saya bertanya-tanya, maaf ya saya memberikan kabar ini ya. Saya sampai shock waktu itu baca ada kasus tentang moral yang seorang kakek, sorry banget, ini kenyataan. Seorang kakek memperkosa cucunya yang umur 3 bulan, bayi. Moral, ya. Aku rasa iblis pun kalau diperkosa anaknya akan marah loh. Ini lebih jahat daripada iblis kan orang itu kan. Tapi saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Kok orang-orang gini diciptakan? Jawabannya adalah di Yohanes 17 ayat 12. Memang ada yang ditentukan untuk binasa. Sesimpel itu. Memang ada kayak Firaun kan. Ya memang sesimpel itu. Dari sini ya memperkuat kita. Kalau kita dibully tentang keimanan kita, nggak usah baper. Ya, kalau kita baca di medsos bagaimana tentang iman kita dipermalukan, dibully, nggak usah sampai ke distract. Simple jawabannya. Ya memang mereka bukan orang pilihan Tuhan. Sesimpel itu. Ngapain kita kotor-kotorin hati pikiran kita dengan baper sensitif sampai akhirnya jadi hujat menghujat. Sesimpel itu, semua jawaban ada di sini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara setiap hari mengisi hati pikiran dengan firman Tuhan. Kita nggak worry, kita nggak kaget-kaget. Ya, kita nggak akan ikut alur dunia tuh. Ya, pertanyaannya lagi ada, kenapa sih orang yang jahat, orang yang kaya, ya orang yang bisnisnya kotor, tapi dia diberikan baik-baik aja tuh. Banyak yang bertanya seperti itu ya. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita nggak akan iri sama orang yang jahat kok sepertinya fine-fine aja. Baca di Mazmur ayat 73, di situ diterangkan bagaimana Tuhan itu memberikan jalan yang licin buat orang-orang seperti itu untuk binasa. Sesimpel itu. Kita nggak bisa melarang-larang Tuhan untuk nggak berikan mataharinya kepada orang jahat kan. Firman Tuhan kan menyatakan kedaulatan Tuhan mau bermurah hati kepada siapapun juga. Di sini poinnya bukan kita ngurusin orang, tapi kita jaga hati pikiran kita supaya nggak iri. Dan kalau kita baca firman Tuhan dan ini yang mengisi hari-hari setiap hari, kita nggak ada iri dengki. Ya, kita nggak akan cemas, kita nggak akan, wah kenapa ya orang itu begini, kenapa ya aku begini, nggak akan. Karena kita percaya akan firman Tuhan ini ya dan amin. Ya, next, untuk menjadi pelaku firman kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dengan tahu isi hati dan pikirannya Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini ada 8 poin kita bisa pelajari tentang mengetahui isi hati dan pikiran Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi dan menurutinya karena Tuhan mengasihi kita. Di Yohanes 14 ayat 23a. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kalau kita mengasihinya, pasti kita akan setia melakukan perintahnya. Setuju? Merasakan dulu cintanya, pasti kita akan bisa merasakan cintanya Tuhan. Banyak orang gak bisa merasakan cintanya Tuhan. Ya, mengapa kita gak bisa mengerti firman Tuhan? Karena kita gak benar-benar mengasihinya. Kita cuma di mulut aja bilang cinta Tuhan, tapi kita gak ngikutin perintahnya. Saya bisa ngomong begitu karena saya juga dulu pelaku. Ya. Itulah kenapa harusnya Tuhan adalah cinta pertama setiap manusia.
harusnya setiap manusia itu dapat merasakan cintanya sebagai pencipta kita. Ya, harusnya Tuhanlah cinta pertama kita yang kita bisa rasain di dunia ini karena Dia pencipta kita. Tapi kenapa nggak semua manusia, bahkan banyak yang nggak bisa rasakan cinta? Jawabannya karena nggak mengerti, karena nggak pernah merasakan dengan jelas dan benar. Karena dosalah yang membuat enam hati kita. Dulu waktu lagi buat dosa, saya nggak bisa rasain cintanya. Bolak-balik Tuhan tolong saya, cuman sekedar ngomong Tuhan baik ya, udah gitu aja. Tapi nggak bener-bener ngerasain cintanya Tuhan sampai ignorin Dia. Waktu overdosis yang pertama, itu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kan. Saya cuma bilang Dia baik, untung aku begitu doang aja. Karena saya nggak sadar cinta Tuhan. Saya nggak bisa mengasihi Dia. Karena dosalah yang menutup, ya dosa keterikatan saya itu yang menutup mata hati, mata batin saya untuk saya nggak bisa ngerasain cintanya Tuhan. Tuhan begitu baik. Saya yakin dan percaya saudara semua ini juga pernah ngalamin, repeatnya kali berapa deh. Zaman dulu ya, Tuhan udah tolong, Tuhan udah ini, tapi kayak saudara-saudara kayak ya ignorin begitu aja. Karena ada dosa yang menutup hati kita. Itu sebabnya di 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Menjadi pertanyaannya, berbalik dari apa? Berbalik dari dosa, dari kepahitan, kekecewaan. Bila hati kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan cabut selubung itu. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bisa merasakan cinta Tuhan. Jiwa yang merdeka dari ikatan dosa akan membuat hati dan pikiran kita jadi bersih. Hingga dapat mengerti makna isi hati dan pikiran Tuhan yang kita baca. Apalagi sih isi hati dan pikiran Tuhan, yang nomor 2 adalah Tuhan akan datang dan diam di dalam kita. Di Yohanes 14 ayat 23b. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Kenapa kita merasakan Tuhan meninggalkan kita? Karena intimidasi iblis kan. Karena ikatan-ikatan dosa yang belum kita bereskan. Sampai kita seringkali banyak kita dengar ya. Kayak Tuhan tuh ada gak sih? Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan itu kalau misalnya kita sudah memahami firman Tuhan, kita gak perlu tanya. Gitu loh. Karena kita tahu ya Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Itu sebabnya ketuklah maka pintu akan dibuka. Ketuk. Dia akan membuka pintu, dia akan masuk. Ya. Dan diam bersama kita. Artinya kita ini adalah bait Allah. Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Di 1 Korintus 3 ayat 16-17. Atau tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika seseorang merusak bait Allah, Allah akan merusak orang itu sebab bait Allah yaitu kamu adalah kudus. Jaga kekudusan hati, pikiran, tindakan dan ucapan kita saudara. Tuhan ada di dalam kita loh. Jangan kita sampai melukai Dia. Karena Tuhan ada di dalam kita sebagai terang, maka kita udah gak bisa lagi tuh enjoy ya. Untuk melakukan hal-hal yang gelap. Harusnya begitu. Seringkali kita gak sadar kita adalah bait Allah. Harusnya kalau kita sudah mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan itu ada di dalam kita. Bahwa tubuh kita ini bait Allah. Harusnya udah gak ada lagi kebencian di dalam hati. Gak ada hal-hal yang merusak. Ya, karena Allah adalah kudus dan bait Allah tubuh kita ini, hidup kita ini adalah kudus. Dari dalam hati dan pikiran kita dikuasai oleh hati dan pikiran Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita, jadi hati dan pikiran kita harusnya itu hati pikiran Tuhan. Itu sebabnya baca firman setiap hari, jangan yang dilihat medsos, IG, Reels dan sebagainya. Awali hari dengan baca firman Tuhan, ya. Itu sebabnya kita gak akan lagi bisa melakukan dengan sengaja hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, dosa jahat. Ya, simpelnya sampai kita mau langgar lampu merah aja gak bisa loh. Ada yang alamin itu gak? Kalau masih ada yang suka menerobos, cek ya. Harusnya kalau Tuhan ada di dalam diri kita bisa sedetail itu mengikuti perintahnya.
Saya bisa bicara pada pagi hari ini karena saya pernah alamin itu, nggak usah pernah lah, saya dulu alamin itu. Ya, dan saya sekarang nggak bisa lagi alamin itu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5-6, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus tetap hidup. Ya. Apalagi isi hati dan pikiran Tuhan yang ketiga, di situ dibilang tidak mengasihinya sama dengan tidak taat pada perintahnya. Di Yohanes 14 ayat 24a, ini Yesus sendiri yang berkata ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jelas banget di sini. Tidak mengasihi Tuhan, tidak akan mau baca firman-Nya. Ya. Kalaupun baca firman, itu cuma buat nuding-nuding orang. Ada yang pernah begitu? Atau pernah kenal dengan orang yang begitu? Pernah lihat? Dia baca firman cari, buat ini ya. Ini. Atau enggak, wah nyindir-nyindir. Enggak akan dia bisa, memahami firman ini kalau cuma baca firmannya buat nuding-nuding cari kesalahannya orang lain. Kita baca firman itu mengisi, ya Tuhan itu berbicara kepada kita, untuk kita. Ya, sebab itu siapa yang mengasihi aku dan tidak menuruti firman-Ku adalah dikatakan sebagai pendusta. Dan enggak akan ada kebenaran dalam hidupnya di 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita bisa lihat buktinya adalah kalau kita baca ya, hidup orang fasik lah yang menjadi bukti ya dari isi hati Tuhan yang tadi tidak mau turutin ya. Apa sih orang fasik itu? Orang yang gak memiliki hubungan yang benar dengan Allah, yang gak takut Allah, yang tidak mengindahkan firman-Nya, yang menolak untuk bertobat dari dosa mereka, yang suka menentang kebenaran, melakukan kejahatan, hidup dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan di mata Allah, itulah orang fasik. Dan itulah bukti dari orang-orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Apalagi isi hati dan pikiran Tuhan yang keempat, firman-Nya adalah firman Allah. Kita baca di Yohanes 14 ayat 24b. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua firman Tuhan itu adalah isi hati pikiran Tuhan buat kita. Firman-Nya ini adalah pelita terang bagi jalanku. Ya, seperti ayat firman Tuhan. Firman-Nya ini mengajar untuk apa yang memberikan faedah. Firman-Nya menuntun jalan yang harus kita tempuh untuk mendapat kehidupan yang penuh damai sejahtera dan kebahagiaan. Saya bacakan di Yesaya 48 ayat 17-19. Beginilah firman Tuhan Allah, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan daripadaku. Itu janji Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk menyatakan kesalahan kita. Firman-Nya untuk memperbaiki kelakuan kita. Firman-Mu mendidik kita. Firman-Nya memperlengkapi kita untuk perbuatan yang baik. Kita bisa baca nanti di 2 Timotius 3 ayat 16-17 ya. Segala ilham yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita tahu semua ayat itu ya. Firmanlah yang membentuk kita dalam kebenaran. Jadi kalau sudah baca firman-Nya tapi enggak ada perubahan hidup, ada yang salah dari kita. Ya, itu jelas. Ya. Hati dan pikiran kita berarti enggak bersih, saudara-saudara. Tujuannya enggak murni dan masih ada selaput yang terselubung yang belum dicabut, yaitu dosa, kepahitan, kebencian hati, cek ya. Karena harusnya kalau firman itu ada di dalam diri kita, kita udah enggak bisa benci lagi. Ya. Terus poin yang kelima, isi hati dan pikiran Tuhan adalah Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus Tuhan untuk mengajar dan mengingatkan kita. Di Yohanes 14 ayat 26,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenaikan Yesus adalah momen di saat Yesus memberikan kepada kita semua oleh yaitu Roh Kudus ya, untuk selalu ada bersama-sama kita. Roh Kudus dengan lembut dan teratur akan mengingatkan kita dengan lembut, menasehati kita tentang semua firman-firman dan perkataan-perkataannya. Roh Kuduslah yang akan menghibur kita. Kalau kita lagi sedang menghadapi permasalahan dan kedukaan, jangan cepat-cepat cari orang untuk bercerita. Pertama adalah cari Tuhan. Nangis aja ya. Karena Dia adalah Tuhan yang sempurna, yang tahu isi hati kita, tahu jawabannya juga ya. Roh Kudus itu akan membalut semua luka-luka kita. Waktu saat saya disakiti orang, saya nggak cerita ke orang-orang, saya cuma baca firman Tuhan. Itu sebabnya saya bisa ada di tempat ini untuk bisa memberitakan kepada Anda semua. Kalau lagi sedih, kalau lagi ada masalah, cari Tuhan dulu, baca firman-Nya. Jangan telepon orang grup. Kita ngopi di mana, kumpulin terus langsung gitu, hancur semuanya. Wah langsung semua nasihatnya nggak jelas ya kan. Tapi berdiam diri dulu, doa cari Tuhan, baca firman Tuhan ya. Dalam tuntunan Roh Kudus itu sangat indah ya. Roh Kudus itu mampu memaknai apapun yang kita baca. Dia menjelaskan loh ya. Kalau kita baca kadang kita nggak ngerti, Tuhan Roh Kudus pimpin aku dong supaya bisa mengerti. Roh Kudus itu dengan ajaib loh, membuka otak kita kayak bisa ngerti, bisa paham. Roh Kudus akan lembut mengingatkan kita bila kita sudah keluar dari ininya Tuhan. Kita mulai hidup dosa, Roh Kudus dengan lembut akan menasehati kita dan mengingatkan kita. Roh Kudus adalah materai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya pekalah dan responilah anugerah yang indah ini, yang paling mulia ini, yaitu Roh Yesus itu yang ada dalam diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan mengabaikan, dengan melakukan dosa dengan sengaja. Ya, karena itu membuat kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya di Matius 12 ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat Roh Kudus sama dengan menghujat Allah. Ya, isi hati dan pikiran Tuhan lagi yang keenam, selalu ada damai sejahtera. Di Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Di dalam Tuhan pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah suatu tanda ya, suatu alarm buat kita. Apakah tindakan kita, keputusan kita itu berkenan gak kepada Tuhan? Itu maunya Tuhan gak? Ya, Tuhan akan selalu dengan rasa damai sejahtera yang murni dalam setiap kita mengambil keputusan-keputusan dan tindakan hidup kita. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mengingatkan, ayo kita mau seperti Tuhan Yesus ya, sebagai pembawa damai sejahtera. Ya, jangan jadi pemecah belah. Aduh itu dosa, itu jahat. Kita kemanapun kita pergi ya, janganlah menjadi pembawa onar. Jadilah kita pembawa damai sejahtera. Kalau ada kehadiran kita tuh semua jadi damai, redam. Ikuti teladan Tuhan. Hati-hati kalau setiap ada kita malah jadi peperangan, jadi pecah, jadi gontok-gontokan. Hati-hati. Ya itu bukan roh Allah. Roh Allah itu membawa damai sejahtera, pasti. Mutlak. Ya. Yang ketujuh, isi hati dan pikiran Tuhan, pemberian Tuhan bukan seperti dunia. Di Yohanes 14 ayat 27b, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ya. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Damai sejahtera dari Allah itu berbeda dengan damai yang di dunia berikan. Sebab dunia akan lenyap dengan kehancurannya tanpa kasih, tanpa kebaikan, tanpa kekudusan. Keselamatan hanya daripada Allah. Allah adalah murni dan kekal, tapi dunia itu adalah tipuan dan sementara. Kalau kita mengikuti dunia, kita akan hancur.
ya. Pemberian Allah untuk kehidupan adalah kekal, tetapi pemberian dunia itu menyilaukan dengan kesesatannya. Itu sebabnya janji Allah di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Saya cinta banget sama ayat ini, karena ayat ini yang membuat saya naik level lagi. Waktu saya mengatakan saya mau berani untuk naik di atas mimbar, karena ini gak gampang buat saya. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan teguhkan hatiku dong Tuhan, bicara sama aku supaya aku bisa teguh melangkah, levelku naik, karena saya tahu mimbar ini kudus dan suci, saya gak mau main-main. Tuhan memberikan dengan random waktu saya buka firman-Nya, ya ayat ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman kepada Yesus sebagai anak-anak adalah kunci kemenangan rohani kita atas dunia ini. Iman yang kuat dan percaya kepada Yesus memungkinkan kita untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh negatif dunia. Saya mikir-mikir ya, kenapa saya dulu kok bisa diselamatkan sama Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib yang gak bisa saya rasakan waktu itu. Hati saya masih 6. Ternyata kuncinya ini, sebab iman saya kepada Kristus. Walaupun pada saat itu saya meninggalkan Tuhan, tapi iman saya tetap pada Kristus. Ternyata sehebat itu loh janji firman Tuhan. Sehebat itu. Yang ke-8 yang terakhir poinnya adalah gak perlu gelisah dan cemas. Di Yohanes 14 ayat 27c dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mengingatkan kita jangan gelisah dan gentar dan jangan bimbang. Apapun permasalahan hidup kita di dunia, bahwa sadarlah bahwa Tuhan itu ada di dalam kita dan selalu menyertai kita. Dan ingat tadi ayat 1 Yohanes, kita bisa mengalahkan dunia loh dengan iman kita kepada Kristus. Ingat itu, apapun permasalahan kita ya, cari Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Kalaupun ada masalah, introspeksilah diri. Ya kan? Apakah itu memang masalahnya karena akibat dosa kesalahan kita yang belum dibereskan? Apakah masalah itu karena memang sebab akibat dari kita sendiri? Ya, coba cek yuk. Kalau kita selalu bermasalah dengan hubungan dengan manusia, berarti ada yang gak beres dengan kita. Itu berkaitan dengan mungkin cara bicara kita, ya kan? Cara sikap kita. Dan itu bersumber pada trauma-trauma masa kecil kita. Pasti jelas. Orang yang sakit cenderung akan menyakiti orang lain. Anak yang misalnya dibesarkan dari keluarga yang gak harmonis, yang mungkin papanya selingkuh, KDRT, bla bla bla. Dia pasti akan trauma dengan itu dan itu kebawa ke dalam rumah tangga dia. Dia akan memandang suaminya kayak bapaknya. Akhirnya apa? Terus permasalahan gak beres-beres. Kita harus selesaikan kalau ada masalah ya. Kalau misalnya masalahnya soal masalah uang, ya kita perlu sadar untuk cara mengatur uang. Ya, perhatikan berkat-berkat Tuhan itu buat siapa. Kadang berkat-berkat buat istri, buat anak dipakai. Ya, kadang juga berkat itu buat taburan loh, tapi kita pakai. Ya, kita mau introspeksi dulu kalau ada masalah. Kesehatan, ya aturlah pola hidup. Belajarlah mulai makan yang sehat, ya kan? Belajarlah untuk bisa menata diri dengan baik gitu loh. Tapi ada juga masalah-masalah yang diizinkan Tuhan untuk memproses kita untuk naik level. Ada. Ya, karena Tuhan bisa izinkan ada Firaun-Firaun yang mengisi hidup kita. Tapi percayalah, Firaun-Firaun itu hanya alat penghantar kok dari Tuhan buat kita naik level lagi. Ya, pada pagi hari ini kita bisa belajar tentang 8 poin isi hati Tuhan dan ayo kita mau mengerti benar-benar. Ya, yang pertama saya ingatkan lagi, poinnya isi hati dan pikiran Tuhan itu kepada kita adalah Tuhan mau kita mengasihi dan menuruti firman-Nya karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan akan datang dan diam di dalam diri kita. Tuhan mengasihinya. Kalau tidak mengasihinya berarti tidak taat perintahnya. Terus firman-Nya adalah firman Allah. Roh Kudus sebagai penghibur itu diutus Tuhan untuk kita, untuk mengajar, untuk mengingatkan kita. Selalu ada damai sejahtera. Terus isi hati pikiran Tuhan juga pemberian Tuhan bukan seperti dunia. Dan yang terakhir gak perlu gelisah dan cemas. Saudara yang kasih Tuhan pada pagi hari ini, jangan remehkan firman Tuhan. Karena di Amsal 13 ayat 13 berbunyi, siapa yang meremehkan Tuhan, firman-Nya, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Baca firman Tuhan ya.
Biarlah isi firman Tuhan ini menguasai hidup dan hati pikiran kita. Jangan sampai teknologi itu menyesatkan kita loh. Ayo, jujur berapa banyak kita memakai teknologi ini untuk kesesatan? Harusnya teknologi ini kan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, tinggal kita aja sih memakainya, ya kan? Berapa banyak, bisa ada Alkitab kan di dalam teknologi kita ya, di dalam gadget, oke. Tapi berapa banyak durasinya yang kamu baca, kamu dengarkan firman Tuhan, daripada kamu cuma dengerin yang aneh-aneh, yang enggak, ya kan? Jangan sampai teknologi itu menyesatkan kita, karena zaman sekarang ini benar-benar kita nih berperang sama iblis lewat teknologi juga loh. Kenapa gak kita pakai teknologi itu jadi alat kemuliaan Tuhan? Kita baca firman Tuhan, ikutin khotbah-khotbah di YouTube, ya kan? Kita bisa banyak banget kan bisa pakai gadget-gadget kita, ya. Baca dengan hati yang bersih hingga kita dapat mengetahui, mengerti maknanya. Bukan cuma buat nuding-nuding orang, tapi kita bisa mengerti buat diri kita sendiri. Dengan kita mengetahui isi hati dan pikiran Tuhan yang kita renungkan setiap hari, kita akan dapat dengan mudah mengasihi Tuhan dengan tulus, ya. Dan kita bukan cuma mengerti, tapi kita semua juga dapat bisa mengecap setiap janji-janjinya Tuhan. Kita bukan cuma sekedar baca maka akan diberkati, maka akan enggak. Kita akan mengecap semua janji-janjinya, ya. Cara mencintai firman Tuhan adalah menghidupi firman itu sendiri. Itu cara yang paling efektif, ya. Buatlah anak di rumah juga bisa merasakan Tuhan lewat diri kita, ya. Sehingga anak-anak bisa mengerti, bisa merasakan kasih Tuhan lewat diri kita. Jangan sampai kita bicara Tuhan, tanpa ada keteladanan, akhirnya membuat anak menjadi apatis dan muak dengan Tuhan. Hari-hari ini ngeri banget loh. Banyak sekali anak-anak hamba Tuhan yang anak-anaknya juga jadinya akhirnya ateis. Nggak usah orang jauh, orang-orang terdekat saya ada yang seperti itu. Hari-hari yang terakhir ini hari-hari mengerikan. Kalau kita nggak bisa jadi teladan, kita tidak menghidupi firman Tuhan itu sendiri sehingga anak-anak kita bisa melihat, merasakan Tuhan. Ngeri. Dia akan menjadi seperti apa yang dia lihat di dalam gadgetnya. Dia akan melihat orang-orang dunia, bukan Tuhan lagi. Bagaimana caranya supaya anak dan pasangan kita bisa percaya dan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita semua. Amin. Baca Alkitab sebagai sumber ya. Bagaimana kita mau menasehati anak, menasehati teman, bagaimana kita mau jadi teladan, bagaimana kita bisa berpikir dan berpandangan seperti Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan. Itu sebabnya saya setiap hari berdoa, Tuhan biar isi hatimu Tuhan, pandanganmu itulah menjadi pandanganku. Saya cuma rindu hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada cara lain yang paling berhasil untuk memahami dan mencintai Alkitab ini. Kalau selain kita menghidupi firman-firmannya. Lakukan, bukan cuma baca, lakukan dengan taat dan setia. Bila hidup kita penuh dengan firman Tuhan, otomatis pikiran kita ini semua, pikirannya Tuhan, pikiran kebenarannya. Hati kita juga penuh dengan hati Tuhan. Sehingga hal-hal yang gelap, hal-hal yang daging itu udah gak bisa kita nikmati lagi. Jujur, kalau dulu mungkin sekelibat ada mungkin hal-hal yang berbau, apa sih namanya itu, porno-porno ya, lewat. Mungkin saya masih bisa lihat, sekarang gak bisa lihat. Harusnya seperti itu. Kalau kita ada di tempat yang gak cocok, tahu sendiri saya dulu anak diskau Indonesia ya. Sekarang ada di tempat yang jedak-jeduk aja, udah gak nyaman banget. Karena roh Allah tuh ada di dalam saya. Saya udah gak bisa menikmati itu lagi. Konklusinya pada pagi hari ini, roh Allah yang ada di dalam kita akan memperlengkapi kita, membuat, menggerakkan dan memampukan kita untuk bisa beriman, mengasihi Allah dan menjadi ciptaannya yang baru. Dan ciptaannya yang baru akan dipenuhi oleh kasih dan firman-Nya yang hidup sehingga kita bisa menghidupi firman-Nya yang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, wanita yang sedang berbicara di hadapan saudara-saudara pada pagi hari ini,
saya selalu amazed dengan kasih Tuhan. Setiap saya ingat kasih Tuhan, saya selalu nangis ya. Padahal saya orangnya keras banget dan susah nangis. Tapi kalau setiap mengingat kasih Tuhan, berkat Tuhan, bukti karya Tuhan, saya selalu menangis karena thanks Lord, thanks God. Karena wanita yang di depan saudara ini yang sedang membicarakan kebenaran firman Tuhan adalah mantan wanita yang sakit jiwa, gila, yang sudah melihat langit itu merah bukan biru. Dan Tuhan bisa buat saudara-saudara yang waras pada pagi hari ini bisa mendengarkan suara wanita itu. Kalau bukan kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan yang saya renungan setiap hari, setiap malam. Orang yang gak dipandang manusia. Gak usah manusia memandang saya hancur. Saya memandang diri saya hancur. Saya gila. Tapi karena kasih Tuhan. Karena firman Tuhan. Karena ketaatan. Tuhan mampu membuat wanita itu bisa ada di dalam saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah bukti karya Tuhan yang besar. Yang setiap saya ingat, saya selalu menangis dan terima kasih. Saya yakin saudara semua di sini juga adalah bukti karya Tuhan. Itu sebabnya jangan remehkan firman Tuhan. Baca setiap hari, renungkan setiap hari. Taat, lakukan semua perintahnya. Hidupi firman Tuhan yang hidup. Kita baca yuk bersama-sama yuk. Untuk mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang pemain musik. Di 2 Korintus 3 ayat 18. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, puji Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, puji Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan bagi Tuhan. Sungguh ya Bapa, hati kami penuh bersuka Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap ini Tuhan yang mendengarkan, mengamini dan melakukannya Bapa. Jadikan setiap kami semua Tuhan jemaat-Mu, anak-Mu Tuhan. Yang mau Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Kami enggak mau meremehkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa mengerti, mengasihi Engkau dan menghidupi firman-Mu Tuhan.
jadikan kami semua di sini menjadi bukti karya kebesaran Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang bertemu dengan kami boleh melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu penuh kuasa. Pakai hidup kami semua pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biar kami boleh menjadi pelaku firman. Kami semua mau menghidupi firman-Mu yang hidup ya Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Baik yang sudah melakukan juga live streaming Tuhan. Jamah hati mereka ya Bapa. Biar mereka mau merespon ya Bapa. Firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Itulah yang kami pegang Tuhan. Berikan kami kehalusan Tuhan akan firman-Mu. Ajarkan kami setiap hari mau memberikan waktu kami Tuhan untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami semua Tuhan. Menjadi saksi-Mu yang hidup. Biarlah kami Tuhan mau memberitakan bahwa keselamatan hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Saatnya kita akan memberkati Tuhan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah diberikan untuk kami Tuhan. Boleh kami menjadi kekuatan lewat bukti kebesaran kasih-Mu. Bukti karya-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu agar Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Dan tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami memberikan sukacita karena kami sangat mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang di rumah yang sedang menyaksikan via streaming. Anda bisa mentransfer via QR code atau juga nomor rekening yang tertera di layar. Baik, ini ada pengumuman untuk minggu ini. Sunday Service disertai perjamuan kudus pada tanggal 1 Juni 2025 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Dr. Xavier Quentin Pranata jam 10 pagi di GHFC Rich Palace yang juga akan disertai dengan ibadah Happy Vlog di jam yang sama. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir dapat mengikuti ibadah secara online lewat YouTube streaming HFC Rich Palace. Pengumuman selanjutnya untuk push minggu depan akan diliburkan untuk sementara waktu dan nanti akan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 jam 10 pagi. Demikian informasi kali ini, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sambil boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari bersyukur, angkat tangan saudara katakan terima kasih.
sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Pelajaran indah yang kami dapat dari Ibu Mabel bukan hanya khotbah, tetapi juga kesaksian hidupnya yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir maupun yang ikut streaming. Apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan, ada yang sedang berlibur karena long weekend, Tuhan akan sertai. Dan pertemukan kembali kami esok pagi di dalam ibadah raya. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu membuka kedatangan dan menerima berkat Tuhan. Biar berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat berakhir pekan. Happy long weekend. Jesus bless you. Syukur bagimu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai liburan panjang Anda. Oh, kita foto sama-sama.